Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqaduna ural islami urwatan urwah fa kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha wa awaluhunna naqadan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Rawahu Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan rahmat dan nikmat-Nya, Allah telah melimpahkan kepada seluruh umat manusia, baik yang taat maupun yang ingkar, yang amanah maupun yang khianat, yang adil maupun yang zalim, semua mendapatkan rahmat-Nya tanpa kecuali, sesuai dengan amal perbuatannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengorbanan dan perjuangan beliau berhasil menancapkan sendi-sendi iman kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuatan umat Islam ada pada simbol-simbol Islam. Jika simbol tersebut mulai terlepas, kerusakan dalam masyarakat akan muncul hingga akhirnya umat semakin rusak. Kekacauan, perselisihan tak terhindarkan. Kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana dan kezaliman merajalela. Inilah salah satu tanda akhir zaman yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunqaduna ural islami urwatan urwah. Sungguh ikatan Islam akan lepas simbol demi simbol. Fa kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Dan apabila satu simbol telah terlepas, niscaya manusia akan berpegang pada simbol yang lain. Wa awaluhunna naqadan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Ketahuilah bahwa simbol pertama yang akan terputus adalah simbol hukum, dan simbol terakhir adalah simbol solat. Hadis riwayat Ahmad. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa dekadensi
kemunduran penerapan ajaran Islam diawali lepasnya simpul dalam masalah hukum. Ini menunjukkan bahwa al-hukum menjadi fokus sasaran pertama. Jika al-hukum rusak, maka itu menjadi pembuka bagi rusaknya simbol Islam yang lain, sampai yang terakhir yaitu sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saksikan saat ini hukum lepas, bukan hukum Islam lagi. Politik lepas, bukan politik Islam lagi. Ekonomi lepas, bukan ekonomi Islam lagi, tapi ekonomi ribawi. Budaya lepas, bukan budaya Islam lagi, tapi budaya K-pop. Pendidikan lepas, bukan lagi pendidikan Islam lagi, tetapi pendidikan sekuler. Tinggal sholat itu pun sudah diacak-acak tata cara sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewasa ini kita menyaksikan bahwa tidak ada lagi tatanan masyarakat masih menerapkan hukum Islam secara murni dan konsekuen. Jika masyarakat diajak untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka kebanyakan orang menolaknya. Padahal sikap penolakan seperti itu mereka tunjukkan hanya pantas dilakukan oleh kaum munafik. Hanya kaum munafik yang menolak hukum Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, niscaya engkau melihat orang munafik menghalangimu dengan keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum Allah wajib ditegakkan, karena hanya hukum Allah lah yang bisa menjamin kebenaran, keadilan diwujudkan. Sedangkan hukum manusia merupakan hukum yang pasti mengandung cacat dan ketidaksempurnaan. Sebab Allah sendiri menggambarkan manusia sebagai makhluk yang amat zalim lagi amat bodoh. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin manusia dengan karakter seperti itu akan sanggup membuat hukum yang benar, apalagi adil? Sangat mustahil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Al-ayah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saksikan saat ini hukum rusak, hukum lepas, tidak lagi bicara benar atau salah, namun menang atau kalah. Saat ini yang muncul adalah hukum jahiliyah, yaitu hukum yang berdiri atas dasar hawa nafsu atau kemauan sekelompok orang yang menguasai urusan masyarakat. Hukum yang tidak lepas dari kepentingan konglomerat yang menguasai ekonomi rakyat. Itulah karakter hukum jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pada hari ini kita sedang ditimpa satu musibah ketika simbol-simbol Islam telah terlepas dari kaum muslimin karena usaha orang-orang kafir yang tidak ridha terhadap tegaknya Islam. Mereka akan terus melakukan tipu daya, rekayasa dan konspirasi untuk menghancurkan Islam dan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, membuat makar, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka wajib kita untuk merajut kembali ikatan Islam simpul demi simpul, dimulai dengan simpul hukum, karena dengan simpul hukum inilah Islam akan kuat. Kemudian simpul yang lainnya hingga simpul yang terakhir, yaitu sholat. Simpul terakhir ini kita jaga dan kita pertahankan, yaitu dengan senantiasa kita sholat berjamaah di masjid dan mengikuti bagaimana Rasulullah itu sholat, yaitu dengan rapat dan lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat. Kalau di simpul terakhir ini kita tidak bisa menjaga dan mempertahankan, maka akan terjadi dekadensi atau kemunduran ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian khutbah singkat pada Jumat ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum 'ala aduwika wa aduwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.